Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah salah satu dari imam mazhab dari 4 mazhab, yaitu Imam Hambali. Berikut adalah kisah keteguhan hati, keteguhan iman seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Al-kisah kala itu ada raja yang zalim yang mengumumkan bahwa siapa saja yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah qadim, kalamullah, maka akan dihukum dan dibunuh. Semua ulama sudah banyak yang dibunuh saat itu. Raja zalim itu ingin agar semua orang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Penasihat Imam Ahmad bin Hanbal mengutip firman Allah bahwa Allah telah berfirman, seseorang tidak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran. Beliau menasihati Imam Ahmad bin Hanbal agar menyarankan untuk menipu raja yang zalim dengan firman Allah itu, dengan berpedoman kepada firman Allah itu, yakni dengan berdusta, dengan mengatakan bahwa Quran adalah makhluk agar ia selamat. Namun Imam Ahmad menolaknya. Lagi-lagi Imam Ahmad bin Hanbal menolak, sebab mereka semua yang berkumpul di dalam dan di luar istana akan mencatat omongan beliau. Mereka akan menjadi saksi ucapan beliau. Apakah saya harus menyesatkan mereka dengan mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk? Padahal Quran adalah kalamullah hanya demi keselamatan satu nyawa yang bernama Ahmad bin Hanbal. Apakah saya harus berdusta? Lalu penasihatnya Imam Ahmad bilang, ya sudah wahai Imam, tafadhol, terserah engkau. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal lebih memilih mati daripada harus salah ucap dan semua orang sesat sebab perkataan beliau. Beliau adalah ulama yang sangat didengar fatwanya. Alhasil, di dalam perjalanan beliau bertemu dengan perampok. Perampok itu berkata kepada sang imam, "Ya Ahmad, bukankah engkau yang kata orang itu terkenal alim, pandai, dan ulama besar?" Menjawab, "Iya, kata orang-orang begitu," sahut Imam Ahmad. "Sini tak kasih tahu wahai imam, saya itu maling dan sering dipukul polisi. Tidak terhitung jumlahnya, dan demi menipu saya tetap pertahankan dan saya tidak mau mengakui salah saya. Saya rela untuk dipukul ribuan kali. Masa kamu yang jelas-jelas mempertahankan sesuatu yang benar tidak mau bertahan?" Kata pencuri itu. Semenjak mendengar pengakuan pencuri itu, Imam Ahmad bin Hanbal makin siap untuk dicambuk dan dihukum. Maka ketika kaki dan tangannya ditarik unta dan dicambuk, sang imam pingsan dan sadar, dicambuk lagi, dan hanya satu yang diingat, bahwa Imam Ahmad tidak berhenti-hentinya mendoakan pencuri itu, sebab pesan dialah, kalimat singkat yang dikatakannya lah, sang imam selalu mengingatnya bahwa demi sesuatu yang salah saja dia rela untuk dihukum dan dicambuk, apalagi kamu wahai imam mempertahankan sesuatu yang benar. Menurut hukum fikih, demi tidak menghancurkan diri menipu itu diperbolehkan. Tapi apa kata Imam Ahmad? Jika sebab fatwa saya bahwa Quran itu makhluk, berapa banyak orang yang tersesat sebab saya? Maka Imam Ahmad lebih memilih mati. Namun setelah disiksa berhari-hari, Imam Ahmad tidak meninggal. Jeda 3 hari, raja itu yang zalim itu justru yang meninggal lebih dulu. Dan akhirnya diganti oleh raja yang baru yang sangat menghormati sang imam. Kemudian Imam Ahmad dilepaskan dari hukuman, dijadikan seorang yang terhormat di istana, mendapatkan perlakuan yang sangat mulia, uangnya miliaran. Imam Ahmad berdoa, "Ya Allah, dulu waktu saya disiksa bisa bertahan. Hari ini kemegahan, kemuliaan adalah ujian yang lebih dahsyat." Akhirnya semua kemegahan itu ditolak, sebab menolak pemberian sang raja ini membuat Imam Ahmad dipenjara lagi. Sahabat beriman, zaman
Imam Ahmad bin Hanbal sudah terjadi puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu. Bahwa ada penguasa yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk, namun sang Imam Ahmad dengan keteguhan imannya sebagai ulama yang besar zaman itu rela mati tetap mengatakan bahwa Quran adalah qadim, adalah kalamullah. Di zaman sekarang ada yang mengatakan bahwa Quran adalah bukan kalamullah, tapi yang terjadi saat ini yang lagi viral di pesantren Al-Zaitun ini adalah bentuk kesesatan yang pernah terjadi pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Dan zaman sekarang terulang lagi dengan konsep yang beda dan zaman yang beda. Mari kita menjadi Imam Ahmad di zaman modern ini. Tidak harus dipenjara, tidak harus disiksa. Tapi mari kita tanamkan pada diri dan iman kita bahwa Quran adalah kalamullah dan akan kita jaga sampai kapanpun. Semoga kita diselamatkan Allah dari kejahatan zaman dan tetap berpegang teguh pada tautan Islam yang benar. Amin ya rabbal alamin.